Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Eni pada pelajaran PAI. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran tentang kisah Nabi Harun. Perjalanan dakwah Nabi Harun. Fir'aun dan kaumnya memang sulit sekali menerima nasihat. Nasihat yang diterimanya ibarat angin lalu yang berhembus masuk dari telinga kanan lalu keluar telinga kiri. Walaupun nasihat itu datang dari Nabi Musa sekalipun. Karena itulah saat Nabi Musa diutus, beliau memohon kepada Allah agar Harun, saudaranya, diangkat juga sebagai rasul agar bebas dakwahnya agar beban dakwahnya sebagai penyampai risalah mendapatkan teman berjuang. Akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Musa dengan mengangkat Harun sebagai nabi. Akhirnya Nabi Musa dan Nabi Harun bersama-sama mengajak Raja Fir'aun dan kaumnya agar beribadah kepada Allah dan meninggalkan ajaran syiriknya. Akan tetapi ketika Fir'aun sudah tiada, bukan berarti kekufuran lenyap bersama tewasnya Raja Fir'aun di Laut Merah. Kaumnya yakni Bani Israel justru semakin bermasalah dan menentang utusan Allah. Berbagai macam persoalan timbul. Di antaranya adalah perilaku masyarakat yang sudah terbiasa dengan kekufuran dan kemusyrikan sehingga mereka kembali ke kekufuran. Maka ketika Nabi Musa mendapat panggilan Allah Ta'ala untuk menerima Taurat di Gunung Sinai atau Bukit Tursina selama 40 hari, umatnya diserahkan kepada Nabi Harun. Setelah lebih dari 30 hari, Nabi Musa tidak juga kembali. Akhirnya Nabi Harun mengajak kaumnya agar tidak mengikuti ajaran Samiri yang sesat. Dalam firman Allah pada surat Al-A'raf ayat 142, Ustazah bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin, yang artinya, dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnakanlah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku.
dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-A'raf ayat 142. Yang selanjutnya yaitu Nabi Harun mengajak kaumnya agar tidak mengikuti Samiri. Beliau menjelaskan bahwa ajaran Samiri adalah ajaran yang sesat. Yang benar adalah ajaran Nabi Musa, yaitu beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Namun mereka tetap tidak mau menerima nasihat Nabi Harun. Samiri, si tukang sihir, membuat patung sapi yang disihir hingga dapat bersuara dan mengatakan, inilah Tuhan yang sebenarnya. Nah, ketika Nabi Musa kembali dan melihat umatnya tekun menyembah sapi, hatinya bagai terbakar. Nabi Harun ditegur dengan keras karena dianggap tidak peduli dengan kemungkaran yang dilakukan umatnya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam membuang patung sapi tersebut ke laut, dan akhirnya Nabi Musa menyuruh mereka untuk bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Samiri beserta para pengikutnya diusir oleh Nabi Musa. Baiklah, pada pelajaran tadi ya, kisah Nabi Harun yang Ustazah jelaskan sedikit ya. Di situ memuat pelajaran yang dapat diambil ya, hikmah yang dapat diambil dari kisah tersebut. Yang pertama yaitu senantiasa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh meminta pertolongan selain kepada Allah. Ketika kita meminta pertolongan kepada selain Allah, maka kita termasuk orang yang kufur ya, termasuk orang yang syirik, perbuatannya syirik ya, kalau orangnya kufur. Baiklah, yang berikutnya yaitu saling mengingatkan sesama manusia. Nah, ketika teman kita, saudara kita, ya, keluarga kita berbuat salah, maka kita wajib untuk mengingatkan. Yang berikutnya yaitu mengajak pada kebaikan adalah tugas yang mulia, ya. Jadi ketika kita mengajak ke kebaikan itu adalah perbuatan mulia. Yang selanjutnya yaitu jika melihat kemungkaran harus segera mencegahnya. Jadi ketika kita melihat kemungkaran ya, syirik, nah kita harus segera mencegah atau kita mengingatkan hal tersebut ya. Ketika kita melihat orang mencuri, punya semua perbuatan yang mungkar atau perbuatan yang salah, kita wajib untuk mencegah. Yang berikutnya yaitu tolong menolong dalam hal kebaikan. Tugas dari Ustazah ya, Ananda wajib menonton dan memahami video tentang kisah Nabi Harun. Dibaca lagi di buku paketnya ya, buku paket halaman 57 sampai halaman 59. Nah, itu dibaca ulang dan tidak ada tugas tertulis dari Ustazah. Jadi Ananda cukup menonton dan memahami video tentang kisah Nabi Harun ya. Tetap semangat di masa pandemi dan jangan lupa menjaga sholat serta amalan-amalan ibadah lainnya. Selalu berdoa dan bersyukur dengan semua ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Semoga pelajaran hari ini atau video yang sudah Ustazah berikan bermanfaat untuk anandaku semua. Baiklah, Ustazah akhiri. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.